silakan. Baik, untuk kepada Angkatan 20 pembekalan PKPA pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali untuk sesi kedua materi masih sama dengan argumentasi hukum legal reasoning oleh Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM. Kepada beliau disilahkan. Ya, silakan. Sudah minum kopi? Sudah, kopi, teh? Soda gembira? Masa rumah makan? Ya. Ya, orang muda lebih kuat. Nah, ternyata nggak kuat. Oh, kuat. Ya, terima kasih. Saya nggak pakai sedotan. Minum gitu aja, model koboi. Baik, sekalian. Kita lanjutkan ya. Masih bicara policy. Policy. Ya, ini. Karena ini maaf juga di relay ke apa namanya? Ada yang apa namanya? Streamline ya. Saya mulai dari association policy. Maaf. Association policy. Hitler adalah aktor intelektual Holocaust. Holocaust itu kan pembunuhan orang Yahudi. Ya. Lalu Hitler yang seorang vegetarian. Hitler seorang vegetarian karena dia pelaku pembunuhan orang Yahudi. Saya tidak suka vegetarian. Loh, apa hubungannya? Enggak ada toh. Tapi ini policy. Ya, ini policy. Hitler adalah aktor intelektual Holocaust. Hitler seorang vegetarian. Saya tidak suka vegetarian. Tuh. Ini association policy. Maaf. Nah, sekarang argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem. Ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Kasus nyata ini. Oh, maaf, bukan. Ini lain. Ini seringkali kita lontarkan. Richard adalah seorang penjudi. Richard adalah seorang penjudi. Ya, orang Inggris ngomong Richard, orang Belanda Richard. Richard. Jerman Richard. Wah, jadi macam-macam. Rick. Panggilannya Rick. Richard. Cliff Richard. Ricky Nelson. Richard. Richard seorang penjudi. He's a gambler. Gambler. Bersaksi di depan pengadilan, dalam keterangan depan pengadilan oleh seorang saksi. Di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya. Betul ya? To testify, memberikan kesaksian adalah mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya. Gimana kalau testimonium de auditio? Kesaksian dari pendengaran. Terus saya dengar dia ngomong gitu ya, saya dengar. Kalau saya jadi hakimnya, saya tolak. Kalau saya jadi pihak, jadi saudara, oh iya, saya nyatakan keberatan dengan kesaksian dari pihak dari pendengaran. Testimonium de auditio. Katanya, lo katanya nggak bisa, ya kan? Sama dengan orang buta menyanyi lagu Bintang Kecil. Tahu Bintang Kecil nggak? Lagu orang buta menyanyi Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi, katanya, karena dia nggak lihat. Ya, amat banyak menghias angkasa, katanya, ya nggak bisa. Kalau ada misalkan saksi dari pihak jaksa atau dari pihak
lawan, katanya saudara boleh keberatan. Ya, boleh keberatan. Karena apa? Dia nggak melihat atau tidak mendengar sendiri atau mengalami sendiri. Nah, oke, di sini. Richard adalah seorang penjudi. Apakah dia layak untuk bersaksi pengadilan gara-gara penjudi? Nah, lalu kan karena dia seorang penjudi, dia tidak boleh bersaksi. Ya benar. Ya, apakah bisa dikatakan seorang penjudi itu pasti bohong? Nggak bisa, saudara. Sekalipun dia seorang penjudi, kalau dia memang mengalami atau mengetahui, melihat atau mendengar, ya dia qualified to be a witness. Ya dia layak untuk menjadi saksi. Jangan lalu gara-gara Richard seorang menjudi, Richard tidak boleh bersaksi. Nah, kalau misalnya pihak lawan mengatakan demikian, Anda keberatan. Apa hubungannya antara dia seorang penjudi dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dialaminya? Ya, ini fallacy. Tapi kalau pihak lawan yang mengajukan demikian bisa saja. Oh, saya nggak setuju karena dia seorang penjudi, bisa saja. Mungkin yang pihak lawan berkeberatan, kan begitu. Minum kopi dulu. Kata Denny Siregar, seruput kopinya. Non sequitur. Nah, ini saudara, ini baru-baru ini saya temui di beberapa peradilan ya. Begini, Jones Erickson adalah calon yang diusung oleh National Party of Unity. Namanya Jones Erickson. Jones Erickson adalah calon yang diusung oleh the National Party of Unity. Sequitur apa sih? Sequence, berurutan, logik. Program utama the National Party of Unity adalah menghapus kesenjangan antara kaya dan miskin. Pertanyaan saya, sepanjang pengan saudara, ideologi apa yang menghapus kesenjangan antara kaya dan miskin? Ideologi apa? Sepengetahuan saudara. Ini di luar hukum juga bisa mestinya. Ideologi apa yang menghapus kesenjangan kaya dan miskin? Sosialis, komunis, ya toh? Komunis kan nggak suka ada kaya dan miskin. Nah kalau Indonesia kan biarkan orang kaya, tapi jangan yang kaya mengeksploitasi yang miskin, jangan ya. Tapi kamu komunis nggak setuju kaya dan miskin. Tapi saudara kalau pergi ke LRT banyak juga orang kaya loh di sana, ya. Jack Ma misalnya, itu kan kaya. Baik, kembali ke sini. Jadi program utama The National Party of Unity adalah menghapus kesenjangan antara kaya dan miskin. Berarti ideologi apa ini yang dianut oleh partai ini? Sosialis atau komunis ya? Sekali lagi, saya ingin penyampaian saudara. Jadi program utama The National Party of Unity adalah menghapus kesenjangan antara kaya dan miskin. Ideologi yang menghapus kesenjangan kaya dan miskin adalah komunis atau sosialis. Ya komunis lah lebih tegas. Komunis. Ya. Berarti ideologi yang dianut oleh partai ini apa? Komunis ya. Betul ya? Komunis. Lalu John Erickson itu adalah diusung oleh National Party of Unity, betul ya? Jadi ideologinya apa? Komunis. Lalu kalau begitu, nah apabila kamu tidak pilih John Erickson, kamu adalah komunis. Ini kontradiktif nggak nih? Kontradiktif. Karena non sequitur. Non sequitur. Ini yang seringkali mengelabui.
Di dalam persidangan juga demikian. Kan nggak kentara, tidak kentara, ya, tidak kentara. Ya banyak banyak yang ya LSM sekarang ini banyak yang berpikir semacam ini bahwa apalagi kaum New Life ya, orang kiri baru. Loh, saya kok tahu? Saya pernah ikut tahun 72, 73. Saya diingatkan oleh ayah saya bahwa hati-hati, ini bukan bukan apa namanya yang perjuangan perjuangan kamu nggak di sini. Ini adalah New Life, anti kemapanan, anti kemapanan, ya, anti kemapanan. Ya sama dengan tadi ada kita punya pikiran tukang pajak tuh mesti mesti nggak bener kadang-kadang begitu toh. Kadang sering kali kita berpikir tukang pajak nggak betul ya, sering kali kan. Ada bahwa pernah iya, karena memang tukang pajak itu sejak di dalam perjanjian baru tukang pemungut cukai itu memang di digambarkan sebagai orang yang tidak benar, iya kan? Itu ya siapa namanya? Sakyus, orang pendek. Ya, saya tanya pada orang-orang, Sakyus orang apa? Orang Jawa, ya belum ada orang Jawa. Ya, orang pendek, penguncut cukai. Selalu gambarkan yang nggak betul. Sejak zaman dulu, ya. Tapi kan apakah selalu begitu? Yang enggak toh, stigma saja itu. Nah, ini misericordiam. Misericordiam itu kasihan, kasihan, misri, ya, kasihan. Pada argumentum ad misericordiam atau untuk memeras rasa belas kasihan hakim, pengunjung diminta untuk menerima suatu argumen bukan karena argumen itu kuat, melainkan yang menjadi argumen menggunakan bahasa yang penuh belas kasihan dan merujuk kepada keadaan terdakwa yang memang patut dikasihani. Ini terdakwanya patut dikasihani. Ya, ini apa namanya putusan pengadilan ini. Pernah dengar cerita ini? Pernah ya? Yang pernah diikuti Asyani alias Bu Muarif. Lo usianya masih 63 tahun. Sudah nenek-nenek. Lo kan masih muda sebenarnya ya. 63 kan masih muda. Bayangan dibandingkan saya. 2015 usia saya berapa ya? Usia saya 2015 itu 66. Sekarang 75. Ya kan masih muda itu. Asyani alias Bu Muarif membuat suatu sensasi. Ini fakta. Ia histeris, menangis dan tersungkur di depan hakim, mohon majelis hakim memberikan keadilan kepadanya. Ya. Nah, pada masa itu saya masih mengajar di Undip Semarang. Di Undip Semarang, lalu kemudian S2. Para mahasiswa, waktu ada kasus ini, Prof. Peter, kan sebaiknya nggak usah diadili. Loh, gimana toh nggak usah diadili? Saya tanya ada hakim di situ. Saudara, saya hakim, ya. Yang mulia, saya katakan, yang mulia gimana? Ya diadili, Prof. Perkara nanti putusannya gimana yang diadili. Karena itu merupakan tindak pidana pencurian, iya kan? ASEAN itu mencuri 7 batang kayu milik PT Perhutani. 7 batang kayu milik PT Perhutani. Kemudian menurut pasal 12, Yunto pasal 18, itu Yunto lah ya. JO itu Yunto, kalau banyak Yuntis. Bahasa Latin.
junction, hubungan toh. Pasal 18 Undang-Undang 18 tahun 2013. Ya dapat dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Selama-lamanya. Ya, selama-lamanya 5 tahun. Sama dengan 362 KUHP kan? Betul ya, 5 tahun ya. 5 tahun pidana. Yang masih berlaku loh KUHP kita. 362 KUHP. Nah, kemudian pada 23 April 2015, nah pada saat itu gini, pada saat itu mereka apa namanya para LSM itu ingin dilepaskan, nggak usah diadili, nggak usah diadili karena kasihan lah, masa nenek tua cuma 7 batang kayu milik perhutani kok dia kok diadili. Kesalahan dia nggak bisa ya adili saja, nanti putusannya kayak apa itu pengadilan yang menentukan. Dan ini argumentum ad apa misericordiam ya. Jadi dia pingin dikasihani, lalu putusan pengadilan 23 April 2015 Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan bahwa Siani bersalah melakukan pencurian 7 batang kayu milik PT Perhutani. Apakah 5 tahun penjara? Ya, apakah 5 tahun penjara? Pengadilan menjatuhi pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Cukup adil lah. Dijalani enggak? Dijalani enggak? Ya enggak lah. Sampai 15 bulan dia tidak melakukan tindak pidana lagi. Kalau kalau dia kan residivis dia. Dia kan residivis. Dia memang bersalah, ya dihukum, tapi jangan dipenjara. Lalu ada juga gini, saya itu denda 15 miliar, subsidiar 1 hari kurang yang tidak perlu dijalani. Ya. Ini putusan, ya putusan, demikian ini. Jadi hal semacam ini nggak bisa, katakan saja Anda sebagai lawyer mendalihkan, misalkan saja ibu ini patut dikasihani, enggak, tapi cari sesuatu yang sedemikian rupa sehingga meringankan, ya meringankan. Karena jelas itu tertangkap basah, ya tertangkap basah mencuri kayu. Tapi bukan argumennya lalu karena beliau seorang tua yang patut dikasihani, tetapi argumentasi memang dia mencuri tapi karena kebutuhan ini, kebutuhan alasan pemaaf atau bukan ya, alasan meringankan pemaaf dan pembenar memang tidak dipidana ya, pemaaf atau pembenar. Masih ingat ya, alasan pemaaf atau pembenar. Kalau Simon mungkin pembenar saja. Pompe alasan pemaaf pembenar. Alasan penghapus tuntutan ya, ada itu alasan. Nah, ini tapi tidak ada alasan karena kasihan, nggak ada. Tuh. Sekarang pertanyaan saya juga ya, kalau di Madura itu kan ada carok. Pernah dengar nggak istilah carok? Pernah ya? Orang Jawa Timur nggak ngerti carok ya, kebangetan saudara ya. Carok. Di Madura carok itu apa sih sebenarnya? Saya tanya kepada saudara, carok itu apa sih sebenarnya? Kalau dari segi hukum, pembunuhan berencana bukan? Iya kan? 340 KUHP kan? Pernahkah ada orang yang caroker, pencarok itu, caroker ya, ya, yang mencarok itu dipidana mati? Nggak ada. Nggak ada. Karena ada alasan budaya. Karena carok itu dilakukan untuk membela kehormatan.
Carok dilakukan untuk membela kehormatan. Ini orang Madura, ya orang Toraja juga punya kehormatan juga sama. Kalau istrinya apa-apa dengan orang lain, ya bisa dicarok dengan cara yang lain. Jadi itu bahwa alasan carok tidak dipidana mati bukan karena misteri kordiam tadi, tapi karena memang pertimbangan budaya itu harus dilakukan. Dan Anda sebagai lawyer juga harus mengungkapkan hal itu bahwa untuk orang Madura, Carok, meskipun dia sebagai pembunuhnya dan terbukti biasanya menyerahkan diri biasanya orang Madura itu. Ya saya punya teman penyanyi, hakim sudah meninggal, saya panggil Mas Ari Nurdi, penyanyi, dia pernah ngadili di Madura. Dia sendiri juga turunan Madura. Dia ngomong, Dik, kalau ngadili Carok paling enak, menyerahkan diri. Saya pernah waktu masih ya junior ya, jadi dosen junior di UNER ada namanya Biro Bantuan Hukum, sekarang UPKBH. Dulu Biro Bantuan Hukum, masih boleh kami beracara di pengadilan. Saya diminta oleh senior saya, Pak Indyasoro almarhum Pak Wisnu Dik Mahmud yang menangani perkara ini. Baik, Carok terjadi di Surabaya, karena lokus deliktinya di Surabaya, ya PN Surabaya, Jalan Arjuno, saya tangani. Saya tanya, mate, korbannya mate. Pernah dibui, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ditahan memang, diadili, tuntutan jaksa 7 tahun. Nah saya datang sebagai lawyernya, sampai akhirnya wah dikepung oleh keluarga korban, saudara. Saya naik motor waktu, waduh ngeri juga ya. Oh, wong salah dibela, katanya gitu. Lu bener ini, ngeri. Ada wong salah, hati-hati Beno ya, hati-hati sampian ya, hati-hati sampian. Saya takut sekali ya masuk ruang pengadilan. Waktu putusan, diputus 2,5 tahun. Waduh, wah sampai saya lihat, wah kanan kiri, apa yang terjadi? Saya ketemu, aduh enak ya sampean kena dosa. Aduh Pak, kurang Pak. Loh, kenapa kurang? Saya minta 5 tahun kalau bisa di penjara. Baru kali ini bahwa terdakwa minta ditambahi pidananya. Lah bingung saya. Saya ulang, Dek gimana Dek? Beres 2,5 tahun Pak. Oh bagus Dek. Apa bagus Pak? Terdakwanya minta 5 tahun kok. Kena 2,5 tahun minta 5 tahun. Kurang saya kalau 2,5 tahun di penjara. 5 tahun katanya. Waduh. Saya ini sudah takut-takut niat dikejar oleh si keluarga korban 2,5 tahun. Nggak terima keluarga korban. Jaksanya juga nggak banding menerima. Nah orang ini masa banding 5 tahun jadi kan ya lo kan lo sampean kena 7 tahun dapat 2,5 tahun lo naik 7 tahun kelamaan saya di sana naik 2,5 tahun nggak cukup nanti waduh susah ini ya. Apa saudara pernah nggak mengalami hal semacam itu nanti suatu ketika jadi dia minta 5 tahun di penjara kena 2,5 tahun malah malah komplain. Ini baru kali ini saudara ya. Tapi ini pengalaman yang menarik kan. Nah, argumentum ad populum. Apa itu? Argumentum ad populum adalah suatu argumen yang dibangun untuk mendapatkan simpati rakyat. Ini simpati rakyat. Nah, masih ingat kasus ini? Ini saya kasihan pada teman saya ini.
Cicak V Buaya. Ya, ingat nama Susno Duaji. Chandra Hamsa dan Bibit Samad Rianto yang merupakan para wakil KPK ditahan Jaksa Agung pada saat itu. Ditahan Jaksa Agung. Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Ya, mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berkas sudah dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Artinya P berapa ini? P21 ya. P21 siap dilimpahkan ke pengadilan. Ya P21. Kalau P19 kan masih harus dilengkapi lagi. Ya sudah ada yang lawyer kan pasti ngerti P21. Karena masyarakat berargumen bahwa Chandra Hamsa dan Bibit Samad Rianto merupakan korban rencana buruk kekuasaan yang dominan lewat Facebook. Waktu belum ada WA, Facebook dan Twitter yang ada. Mereka mendesak Jaksa Agung membebaskan mereka. Lewat Facebook. Karena desakan masyarakat berdasarkan sejuta Facebookers, Chandra Hamsa dan Bibit Samad Rianto dibebaskan dari tahanan. Benar nggak ini? Ya. Sudah P21. Ya, sudah P21 gara-gara sejuta Facebookers minta dibebaskan. Tapi kalian tahu status Chandra Hamsa dan Bibit Samad Rianto sampai sekarang masih tersangka. Masih tersangka. Karena pada waktu itu kan tidak ada SP3. Di KPK kan nggak punya SP3. Sampai sekarang masih tersangka. Ya karena dibebaskan tanpa proses peradilan. Ini nggak benar hal semacam ini. Ya, tidak betul. Ini yang terjadi, tapi terjadi kan? Ini yang terjadi bahwa kerusakan sistem, bukan sistem hukumnya ya, sistem peradilan kita ini sudah mulai sejak dulu. Karena sejak zaman Soeharto sudah dibangun sedemikian rupa bahwa peradilan tidak mengadili. Sekarang Anda kalau pergi ke pengadilan itu kan mencari keadilan. Tapi kan pikiran orang yang harus dihukum kan begitu. Ya kasus Sambo misalnya yang terakhir itu. Kan orang Sambo dihukum mati kan begitu. Dendam, orang itu dendam. Nah inilah yang sebenarnya harus dihindari. Ya. Siapa yang harus menghindari? Ya para dosen di Fakultas Hukum harus mengajarkan bahwa jangan menanamkan pemikiran yang sifatnya dendam kepada para mahasiswa. Tapi ada semacam kebencian terhadap apalagi para LSM ya, ada kebencian terhadap kemapanan. Jadi kalau ada bupati atau penguasa diperiksa, sudah pikirannya mesti ditangkap, kan gitu. Pikirannya pasti orang ini korupsi. Hal semacam ini juga harus dihindari. Anda sebagai lawyer menyuarakan masalah yang demikian. Bukan masalah jauh keadilan enggak. Tapi masalah prosedur ini harus dijalani dulu. Dalam beracara kan prosedurnya yang ada. Istilahnya kan di Amerika itu due process of law. Apakah due process itu dilakukan atau tidak? Ini kan due process nggak ada. Ya kan, meskipun menguntungkan terdakwa, tetap saja ini bukan due process of law. Nah, sekarang argumentum ad verecundiam merupakan suatu permohonan pada yang mempunyai kewenangan. Wah, ini yang punya kewenangan. Tadi ya
masalah kemenangan tadi. Penguasa dianggap tahu segala. Nah sekarang ini, apa saja yang tidak ingin dicampuri oleh kekuasaan. Jelas-jelas putusan MK nomor 60 dan 70, besoknya balik mau membuat aturan aneh-aneh. Ini kan sudah kehancuran pemikiran hukum luar biasa. 22, DPR tidak mengesahkan revisi itu toh. Paginya sudah nggak ada yang datang, siangnya demonstrasi besar-besaran, saudara. Jadi jangan heran. Saya dengar tanggal 7 sampai 10 Oktober nanti, hakim-hakim pada mogok karena gajinya. Nah, kalau dilihat gaji hakim, memang ya kurang memadai. Ya, gaji hakim kurang memadai. Tunjangan yang besar, tapi juga saya kira ya dengan gaji pengusaha swasta ya, pengusaha. Jadi direktur perusahaan masih lebih banyak direktur perusahaan. Ya, tapi itu bukan alasan hakim boleh menerima suap, ya, bukan alasan. Tetap hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia loh ya. Ya, hakim itu wakil Tuhan di dunia loh. Apakah hakim itu jadi wakil Tuhan atau wakil setan? Lo kan cuma dua, iya toh? Kalau nggak kepada Tuhan ya kepada setan. Ya, jadi jangan in between. Kalau suatu pekerjaan itu disukai Tuhan, dikutuk setan, betul ya? Kalau juga setan, ya dikutuk Tuhan. Tapi ini ada satu pekerjaan, ada sesuatu yang dikutuk setan sekaligus dikutuk Tuhan. Apa? Memperkosa anak setan, memperkosa istri setan. Dikutuk Tuhan dan dikutuk setan sekaligus ya kan, memperkosa istri setan. Baik, saudara sekalian. Nah, ini kejadian sungguh, saudara. Di kampus tertentu, di Surabaya ini, di Surabaya, bukan di UWK, tapi di kampus swasta. Seorang wali kota berlatar belakang spesialis penyakit kulit, dokter dermatologi, penyakit kulit, biasanya kulit dan kelamin. Tapi sekarang kelaminnya itu sudah jarang ya. Kulitnya itu. Dan dokter spesialis kulit itu biasanya kaya-kaya. Kenapa? Kosmetik. Ya, ibu-ibu yang sudah mulai keriput seneng ke penyakit kulit. Wah, jadi wah tambah cantik. Sampai suatu ketika begini, karena cantik itu wah hebat ini. Ya, dia suka apa tak berdoa begitu dia kata mobil mati, malaikatnya pangling loh. Bukan biasanya berdoa bukan ibu itu, Anda kan wajahnya jadi cantik, bukan Anda, jadi Anda masuk neraka saja. Itu ibu-ibu. Ini kejadian sungguh ini ya. Seorang wali kota berlatar belakang dokter spesialis penyakit kulit diundang menjadi pembicara pada suatu diskusi panel mengenai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena sebelum terpilih menjadi wali kota, ya seorang aktivis anti korupsi. Jadi ini di kota kejadiannya, tapi dia bukan wali kota Surabaya loh. Wali kota Surabaya nggak ada yang dokter kulit. Dokter dulu Purnomo Kasidi ya bukan kulit. Setelah Purnomo Kasidi siapa? Tentara, Cak Narto, Bambang Deha, Bang Deha, Bu Risma, Eri Cahyadi, nggak ada. Ini wali kota di tempat lain, kebetulan diundang berbicara tentang undang-undang tindak pidana korupsi di salah satu perguruan tinggi di Surabaya.
swasta. Saya ngomong, loh ngerti apa dia? Wah ngalor ngidul, pembicaranya. Termasuk penyuapan tadi, dikatakan penyuapan tuh harus uang korupsi loh. Dia ngerti apa? Dia kan bukan seorang sarjana hukum. Saya saja sebagai sarjana hukum, kalau sudah bicara korupsi seperti tadi, barangkali saya juga nggak terlalu detail. Tapi kalau untuk membela sedikit-sedikit ya bisa lah. Apalagi ini. Tapi karena dia seorang penguasa, dianggap tahu segala. Ya, presiden tahu segala. Ya, padahal banyak nggak tahunya. Loh, presiden di mana saja loh? Saya nggak ngomong presiden Indonesia loh ya. Joe Biden misalnya, banyak nggak tahunya. Dan presiden di mana saja juga nggak tahu segala. Tapi untungnya kalau Amerika Serikat tuh banyak kan lawyer. Tapi begitu lawyer ya presiden, dia bukan lawyer lagi, dia politician. Clinton, Obama, itu kan lawyer semua. Yang dari Demokrat kebanyakan lawyer. Ignoratio elenchi. What is it? Ignoratio elenchi merupakan policy untuk memberikan konklusi yang tidak relevan. Nah, saudara, ini benar-benar terjadi. Ada unsur yang diabaikan sehingga mengalami kebenaran yang hakiki. Masih ingat? Kasus Antasari Asar. Ya, ini kasus nyata. Komisi Yudisial menyatakan bahwa terdapat indikasi penyimpangan profesional yang dilakukan hakim yang mendalili Antasari mengabaikan bukti. Saya ikuti, persidangan ini saya ikuti. Majelis hakim telah mengabaikan ignorance, ya, mengabaikan keterangan ahli yang berkaitan dengan peluru dan revolver. Dia cek, ahli ini ngecek antara peluru dan revolver nggak match. Setiap senjata, apakah itu pistol, apakah revolver, atau senjata apa saja, pasti pelurunya match dengan senjata itu. Saat itu nggak match. Match itu apa sih? Bersesuaian. Dengan demikian dapat diduga bahwa peluru ini tidak dilontarkan dengan revolver bukan pistol. Revolver itu yang digunakan revolver bukan pistol. Beda ya, revolver dengan pistol. Apa bedanya ya bisa dilihat, saya nggak ahli. Ya. Tapi revolver yang digunakan pasti bukan revolver yang diajukan itu yang digunakan karena tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Jadi yang diajukan adalah revolver lain daripada yang digunakan untuk menembakkan peluru ini. Uji balistik menunjukkan demikian. Siapa? Ahli. Hakim kan tidak paham. Lawyer dari Antasari Asar mengajukan ahli. Dan ahli menyatakan peluru tidak bersesuaian dengan senjata yang digunakan. Artinya ini harus ditanggapi bahwa bukan peluru ini, bukan senjata ini yang digunakan, betul ya? Oke. Yang kedua, ini juga ahli IT. Tentang SMS, belum ada WA waktu itu. SMS yang juga dikirim oleh Antasari, dicek HP-nya Antasari ke provider. Kalau saudara misalnya mengirim SMS kepada saya, Peter, kamu usah bunuh misalnya. Nggak usah bunuh. Ya saudara Didik misalnya, oh, Peter, tak bunuh kamu misalnya ya. Enggak lo ya, jangan ya. Kulot yang saya.
Sekalipun Anda hapus, di provider Anda itu ada. Dan sekalipun Anda hapus, di provider itu pasti ada. Nah, pada waktu dicek tanggal berapa itu, ternyata HP Antasari tidak ada yang namanya semacam itu. Sehingga ahli IT menyatakan bahwa itu bukan dari HP Antasari. Toh Antasari dihukum 18 tahun penjara. Ngeri kan? Saya kemukakan kemarin ada apa namanya peserta program doktor kemarin itu calon dokter sama di kuliah. Saya katakan ada hal yang menarik kalau Anda mau berikan yang namanya onrecht mata ke rechtspraak, kalau di Belanda namanya onrecht mata ke rechtspraak atau unlawful decision, ya, bahwa putusan pengadilan yang melanggar hukum. Ini kan mengabaikan hal yang esensial, betul ya? Sebenarnya Antasari harusnya dibebaskan, malah dihukum sampai Mahkamah Agung. Walaupun kemudian ketika Jokowi jadi presiden dibebaskan kan, tanpa proses hukum kan, dibebaskan begitu aja, amnesti, ya enggak juga, ya bebas pokoknya. Nah ini menarik, jadi kalau Anda menghadapi kasus semacam ini, ya datang ke sini, benar enggak, cocok enggak, kemukakan. Perkara kemudian hakim enggak menerima, hakim yang demikian ini telah melakukan ignoratio elenchi. Kalau menurut saya, hakim yang melakukan ignoratio elenchi itu pengadilan yang onrecht matter, yang unlawful. Kalau menurut saya loh ya. Jadi saya coba merujuk ke yang terjadi di Belanda. Di sana ada yang namanya onrecht matter ke rechtspraak, putusan yang sifatnya unlawful, yang melanggar hukum. Ini harusnya yang diperhatikan. Kok tidak? Akhirnya orang dikorbankan. Sekarang tuntutan Antasari itu jaksanya namanya Siro Sinaga. Sekarang dihukum juga dia karena korupsi. Ya, Siro Sinaga. Tuntutannya Siro Sinaga hukuman mati terhadap Antasari. Enggak main-main. Seandainya Antasari pidana mati, dan sebenarnya ini di apa namanya, sampai kemudian kasasi tetap pidana mati, dieksekusi, Jokowi nggak jadi presiden, dieksekusi. Lalu gimana ini? Mengerikan, saudara. Jadi sebenarnya kekuasaan saat itu kan SBY. Mengapa Antasari dimasukkan ke penjara? Ya katanya besannya SBY dimasukkan penjara oleh Antasari. Ya katanya. Tapi saya tahu rumor yang bukan rumor, tahu yang lebih esensial dari itu. Tapi kan nggak di sini dibuka. Nah kalau Anda pribadi dengan saya tahu karena di depan saya hal itu terjadi. Bukan masalah ini. Bukan saya sebagai lawyer loh ya. Nah, sekarang ada aneka kasus. Aneka kasus. Nah, pasangan tidak layak. Ya, saya katakan unqualified spouse. Lodewijk usianya 39 tahun. Kawin dengan janda kaya 72 tahun di Belanda ini terjadi ya. Karena tidak ada perjanjian kawin, harta bersama. Betul ya? Kalau tidak ada di sini pun juga begitu, karena tidak ada perjanjian kawin, harta bersama. Ya. Lodewijk 39 tahun usianya, janda kaya 72 tahun. Saya cuma mikir, apakah Lodewijk ini nggak mati karena susunya nggak kadaluarsa?
Mohon maaf saudara ya. Loh lah iya. Ini ya, ini kan apa, kan luar saya tuh. Kan suka luar kan mati orang itu ya. Oke, saya teruskan saudara ya, jangan makin siang kan makin makin rame ini ya. Ya, lah ya. Oke, saya teruskan ya. 5 minggu kemudian ia memudahkan istrinya menenggak alkohol yang dilarang oleh dokter sehingga meninggal dunia. Ia nggak menyuruh, tapi membiarkan. Sama toh? Iya kan? Wah, nggak dilarang. Dokter melarang. Tapi Anda tahu, 39 kawin dengan 72 tahun, apa yang dipikirkan? Ya mudah-mudahan janda ini cepat mati ya kan? Iya toh? Jangan jangan ditiru ya, jangan ditiru, saudara ya. Anak-anak muda, jadi tiru. Wah mau niru, ya jangan ditiru pokoknya. Ya menenggak alkohol, dibiarkan. Pembiaran atau bahasa Belandanya nalaten, bahasa Inggrisnya omission. Akibatnya apa? Lodewijk dipenjara karena membantu kematian istrinya. Dipenjara dia. Mengingat tidak ada perjanjian pemisahan harta kekayaan, pertanyaannya, bolehkah Lodewijk mewarisi harta istrinya? Boleh kan? Boleh. Nah, siapa yang mau jadi Lodewijk? Jangan. Kita minum dulu, saudara. Saya 75 tahun loh. Lebih tua dari janda ini. Ya enggak lah, mau kawin dengan anak muda. Ya teman saya itu, saya dulu kan di Ngemplak Gang 1, tempat tahu keraton tuh. saya tak saya ke tahu keraton makan di situ, ketemu orang yang lebih tua dari saya, ya, ya saya panggil Cak Man, Suparman namanya. Oh Cak Man, ya Pak Cak Man. Waduh, aku wis anu, dari agak nakal dulu itu. Loh, sampean niku ya apa ning? Api-api. Ojo nakal mana lo? Enggak, aku is andro ngono lo. Lo andro apa? Android itu. Ya wis android katanya. Padahal andropause. Kalau orang laki kan andropause. Jadi dokter is andro ngono. Android barangkali. Android kan HP Android ya. Mengingat tidak kan boleh kalau dek mau di sini hartanya ya boleh, ya kan? Nah ini boleh kan? Tetapi saudara, tetapi apakah lo di dikabulkan? Enggak. Memang pasal 100 buku pertama BW Belanda yang baru itu menyatakan bahwa apabila tidak ada pemisahan harta kekayaan, tidak ada perjanjian misalnya kekayaan, maka terjadi harta bersama. Itu sebabnya lalu anak-anak Nyonya Lodewijk kemudian menggugat supaya Lodewijk, anak-anak Mrs. Willik, janda kaya, anak-anak janda kaya ini menggugat ke pengadilan supaya Lodewijk tidak boleh mewaris karena Lodewijk telah membunuh mamanya. Betul ya? Tetapi lawyer Lodewijk, nah saudara mungkin jadi lawyer Lodewijk. Lawyer Lodewijk menyatakan pasal 100 ayat 1 BW tidak melarang Lodewijk untuk mewaris. Karena apa? Tidak ada pemisahan harta kekayaan. Betul ya? Karena tidak ada pemisahan harta kekayaan,
suami berhak atas harta bersama. Oke ya. Ketentuan aturan perundang-undangan demikian. Lalu pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama Belanda yang namanya Reksbank tidak mengabulkan gugatan anak-anak janda ini, memenangkan Lodewijk karena memang secara hukum, secara aturan hukum tidak ada perjanjian harta kekayaan, betul ya? Tidak ada perjanjian pemisahan harta kekayaan. Jadi Lodewijk berhak untuk mewaris. Ya ini karena lawyer saya banding ke pengadilan tinggi. Lawyer Lodewijk tetap berpegang bahwa pasal 100 ayat 1 buku pertama BW Belanda itu tidak melarang demikian, menyatakan bahwa apabila tidak terjadi perjanjian atau tidak ada perjanjian pemisahan harta kekayaan, bahwa siapa pasangan suami istri berhak mewaris. Nah di sini kalau Lodewijk kan dijatuhi pidana penjara, ya kan? Tetap saja pengadilan tinggi berpegang pada pasal 100 ayat 1 BW. Artinya Lodewijk berhak mewaris. Lalu kasasi ke Mahkamah Agung. Hooggerat Belanda. Apa yang dikatakan oleh Hooggerat Belanda? Lodewijk tidak boleh mewaris. Loh, mengapa? Karena Lodewijk telah membunuh istrinya. Loh, kenapa? Kan pasalnya kan nggak menyebut demikian. Aturan yang dipakai oleh Hooggerat Belanda adalah moral. Ya, kalau pengadilan berpegang pada ketentuan pasal 100 ayat 1 BW, Lodewijk boleh mewaris, itu bertentangan dengan moral dan keadilan. Sebaliknya, kalau tidak boleh waris, bertentangan dengan aturan. Hooggerat, pengadilan Mahkamah Agung Belanda lebih memilih untuk dengan aturan tapi berkenaan moral daripada melanggar moral. Akibatnya tidak boleh memilih. Nah, mungkin kalau ini terjadi di Indonesia gimana? Ya. Nah, kalau hakim-hakimnya positivistis, tidak ada alasan untuk melarang Lodewijk mewaris, betul ya? Ya, kalau hakimnya positivistis. Nah, saya ajarkan kepada kalian, siapa tahu hakimnya positivistis, memang bertentangan moral. Kalau hakimnya menyatakan Lodewijk boleh mewaris, bertentangan moral. Saya sendiri orang naturalis, sebenarnya menurut saya kalau saya jadi hakim, Lodewijk tidak boleh mewaris. Apa alasannya? Bertentangan moral. Ya, oke, itu pandangan saya. Tapi mungkin ada komen dari saudara mengenai masalah ini. Silakan. Sebelum nanti masuk acara apa namanya tanya jawab. Silakan kalau ada komen misalnya mengenai masalah ini. Silakan. Ya, silakan. Enak toh? Jadi diskusinya lebih hangat. Ya. Selamat siang, Prof. Ya. Nama saya Nanang Sudarsono, Prof. Apa? Nanang, Prof. Nanang Sudarsono. Ya. Persis nama teman saya yang meninggal. Betul itu, saya jadi deg gitu loh. Kok urip mana? Silakan. Mungkin reinkarnasi mungkin, Prof. Ya. Ini secara umum aja, Prof. Saya sedikit komen ya. Kalau kasus ini terjadi di Indonesia, ya, silakan. Bukankah ada istilah harta asal ya, Dok ya? Harta asal atau harta bawaan yang dibawa oleh si janda itu. Ya. Jadi misalnya si siapa itu Lodewijk itu misalnya menikahi janda kaya gitu ya.
bukankah nantinya yang menjadi warisnya dia itu anak-anak dari si janda itu untuk harta asalnya, sedangkan untuk si suami harta bersamanya itu hanya pada saat dia menikah dan seterusnya, begitu ya, Prof. Demikian, Sob. Harta asal itu apa? Asal bawaan yang dibawa oleh itu. Tapi di Belanda nggak demikian. Di BW sebenarnya bukan begitu. Jadi saya misalnya sebelum menikah dengan istri saya, belum kawin, saya punya rumah dan istri saya punya rumah. Begitu kawin terjadi percampuran harta. Bukan harta setelah dalam perkawinan itu akan gonogini kalau itu adat. Tapi kalau dalam BW sebenarnya ini sudah jadi harta bersama. Di Belanda begitu, ini kan Belanda. Nah, apakah lalu sekarang harta asal yang Anda katakan diterjemahkan sebagaimana harta bawaan? Nah, dalam bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, hukum adat memang ada yang namanya barang gawan. Nah, kalau itu hukum adat memang ya barang gawan dan barang gonogini, ada dua macam barang. Di Minang ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah, ya di Minang. Nah di sini apakah yang tunduk kepada BW demikian? Nah ini harus dilihat. Kalau menurut saya kan kawin secara cara sipil. Istri saya orang Tionghoa, jadi saya tunduk pada BW juga. Lalu kami harta bersama, nggak ada perjanjian kawin, nggak ada pemilihan harta. Dengan demikian harta saya, kebetulan waktu itu nggak punya harta saya, sepeda motor harta saya. Dia punya rumah, dia punya harta bersama. Ya, sebelum kawin dia punya rumah atas nama sendiri, jadi harta bersama. Sepeda saya sepeda motor. Ya, jadi, nah sekarang pertanyaan saya, apakah pengertian harta asal itu seperti yang Anda katakan? Terus yang saya tidak paham. Tapi setahu saya, kalau dalam bahasa Jawa, hukum adat memang ada barang kawan dan barang gonogini, ya. Gonogini diperoleh pada saat perkawinan. Itu betul. Nah, di Belanda tidak demikian. Begitu tidak ada perjanjian kawin, pemilihan harta, terbukti apa? Pengadilan tingkat pertama membenarkan Ludwig. Ya toh? Ya, itu. Jadi mohon dipelajari lagi. Apakah sekarang sudah ada perubahan terhadap pengertian harta asal itu? Apakah tetap seperti yang di Belanda ini? Ini mohon dipelajari. Saya terus saja kalau ditanya, saya belum belajar tentang itu. Nah, karena saya nggak menangani perkara-perkara demikian. Tapi di Belanda tetap saja yang namanya tanpa perjanjian kawin, apakah itu yang Anda katakan harta asal janda ini, itu enggak demikian, jadi harta bersama. Karena pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi membenarkan. Mahkamah Agung sebenarnya juga berpegang pada itu harta bersama, hanya pertimbangannya bukan hukum, moral, dan rasa keadilan. Jelas ya? Ya, Saudara Nanang. Ya, saya kenal Nanang Sudarsono, nama teman saya yang sudah meninggal. Ya, silakan. Oke ya. Ada komen? Bukan hanya ini saja, tapi yang tadi juga. Silakan. Siang Prof, nama saya Muhammad Hakim Al-Mizan. Saya ingin tanya Prof, ini kebetulan terjadi sama tetangga saya. Jadi tetangga saya itu
pada bulan 1 itu menikah, Prof. Jadi dia itu duda. Iya, bulan 1 kemarin. Itu beliau nikah. Karena beliau duda, perceraian, terus dia nikah lagi. Sebelum nikah itu dia itu punya harta dari bawaan yang harta tadi asal usul. Jadi dia itu punya mobil sama sepeda satu. Terus ketika menikah itu belum 4 bulan perceraian lagi, Bro. Cerai lagi. Lah, ketika di persidangan saya kan bilang, menurut ketika saya tanya dosen waktu saya kuliah S1, kalau harta bawaan itu tidak masuk dalam harta bersama. Akan tetapi di pengadilan itu dimasukkan sama hakim itu mobil tersebut menjadi harta bersama. Akhirnya mobilnya menjadi milik mantan istrinya itu tadi. Padahal dia itu DP sama sampai cash itu uangnya dia. Tapi kenapa kok menjadi harta bersama? Apakah sama dengan yang dikatakan Prof. Mahmud tadi, sama kayak di BW atau tidak? Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Dia beragama apa? Islam, Prof. Wah, ini saya tidak paham kalau itu masalah perceraian dalam hukum Islam ya. Tapi kalau BW setahu saya itu ya benar hakimnya. Kayak ini, ya toh? Tapi kalau Islam saya nggak tahu. Jadi hukum Islam bagaimana? Kalau ada perjanjian kawin atau tidak itu saya tidak paham. Begitu juga hukum adat sebenarnya saya nggak terlalu paham karena memang bukan bidang saya. Kalau BW bukan saya paham, tidak, karena saya mengalami, ya toh, mengalami. Jadi kalau ini BW memang, nah saya tidak tahu apakah benar atau tidak secara hukum Islam itu. Anda telah saja, ya, Anda telah saja. Apakah perceraian dalam hukum Islam semacam itu? Banding pengadilan tinggi agama, iya kan? Banding kalau memang Anda dirugikan. Tapi kalau Anda yang tidak dirugikan, ya jangan banding, kan begitu. Ya, jadi mohon maaf, saya nggak paham hukum Islam. Nah, hukum adat kalau nggak salah perangkawan itu jelas sekali dari pihak salah satu pihak ya toh. Tapi kalau BW memang jadi harta bersama. Ya, seperti ini. Ya, ini harta bersama. Meskipun Mahkamah Agung menyatakan Lodewijk tidak berhak mewaris karena bukan masalah hukumnya, tapi masalah moral. Ya, oke, silakan, saudara. Jadi silakan kalau memang kurang puas, saya nggak paham masalah hukum Islamnya, karena masalah perceraian sesama orang Islam kan harus ke pengadilan agama kan, betul ya, ke PA. Dan pembagian warisnya juga saya nggak paham. Saya nggak ahli. Ya memang nggak ahli, saudara. Nggak semuanya orang ahli. Gimana? Bagaimana? Silakan. Nah? Bagaimana, saudara? Gimana, sudah? Ya. Sudah, Bro. Sudah. Oh ya, sudah lah ya. Yang lain, silakan. Yang lain. Ada rupanya ini yang menarik sekali. Tadi yang nggak menarik, ini menarik rupanya. Silakan. Nggak ada lagi, saya lanjutkan. Baik, untuk para peserta angkatan 20, apakah ada pertanyaan? Ya, tadi. Untuk mikrofonnya? Idio ya. Siapa namanya Idio? Oh, bukan. Torik, Prof. Torik. Iya. Ya, Torik. Ini Idio yang itu kan. Ya. Torik. Izin bertanya, Prof. Ini saya bertanya soalnya masih banyak multitafsir, Prof, dalam praktek di lapangan. Ini saya pernah ada sebuah case. Ini suami istri, Prof. Ya. Menikah secara agama Islam. Ya. Nah, di tengah pernikahan mereka ini dua-duanya langsung, Prof. Ini pindah agama. Apa? Dua-duanya langsung pindah agama. Iya. Semua pindah agama. Lalu pindah agama, ya ini masih tetap suami istri, Prof. Iya. Lalu salah satu dari mereka ini melakukan gugatan cerai. Yang berhak pengadilan yang berhak untuk
menerima gugatan cerai ini pengadilan mana, Prof, kira-kira? Baik, sebenarnya begini ya. Eh, Pertanyaan saya, perkawinannya dilangsungkan secara Islam toh. Islam. Nah, kemudian gugatannya seyogianya ke pengadilan agama. Tapi sebenarnya pengadilan agama begitu suami istri ini pindah agama langsung cerai biasanya. Iya kan? Istilahnya kan murtad. Iya. Tapi Ya. ini dua-duanya, Prof. Kalau saya baca di KHI, ini bisa mengajukan gugatan cerai apabila salah satunya Ya. ini berpindah agama. Tapi ini dua-duanya, Prof. Nah, tapi gugatan cerai di mana kalau gitu? Ya. Kalau menurut saya loh ya, Ya. nanti kalau ditolak oleh pengadilan agama, kompetensi nggak punya kompetensi karena yang lain sudah pindah agama. Tapi pada waktu perkawinannya dilakukan di KUA kan? Iya. Karena perkawinan dilakukan KUA, ya perceraian dilakukan di pengadilan agama. Itu. Nah, ini kenapa demikian? Begini, saudara, ini ada kasus. Ini orang Amerika. Sama-sama orang Amerika. Perkawinan di Colorado, negara bagian Colorado. Kemudian pindah ke Surabaya. Ya, pindah ke Surabaya. Lalu pengadilan mana yang berhak? Apakah mereka ke Colorado? Apakah pengadilan negeri Surabaya? Ya di Colorado loh ya, Amerika Serikat, di Denver. Dia tanya saya, bahkan saat itu hakimnya tanya saya, Mas, panggil saya Mas, menang nggak Mas mengadili Mas? Begini. Karena forumnya ya nggak apa-apa, tapi hukum yang digunakan, tolong hukum Amerika, negara bagian Colorado. Loh gimana caranya? Ya apa caranya Mas? Cari saksi ahli, datangan ahli, keterangan seorang ahli yang ahli tentang hukum di Colorado. Itu apakah, tapi kan forumnya, nah ini forumnya pengadilan agama atau pengadilan negeri kan begitu. Kalau menurut saya karena itu pernikahannya di KUA dan hukumnya itu hukum Islam pada waktu perkawinan, perceraiannya harus dilakukan di PA. Jika perceraian secara Islam itu menurut saya loh. Perkara nanti ditolak oleh PA, lalu apakah PN menerima? Nah, kalau PN menolak juga kemana? Nah, saudara, ini harus dipikirkan. Harus juga ke pengadilan tinggi, paling enggak ke Mahkamah Agung, supaya harus diputuskan di mana. Sekarang salah satu tugas Mahkamah Agung kan adalah menyelesaikan apabila terjadi konflik yurisdiksi, betul ya? Betul ya? Konflik yurisdiksi. Nah ini tanya ke Mahkamah Agung nanti, ya. Jadi bagus sekali itu pertanyaan itu. Pindah agama, jadi murtadin semua. Ya. Kalau dari Islam ke agama lain jadi murtad, ya toh. Tapi dari agama lain ke Islam jadi mu'alaf. Tapi kami juga ngomong loh ya, dari agama Kristen keluar agama ya murtad juga sama. Murtad itu kan bukan istilah agama, itu bahasa Arab kan. Keluar dari agama yang semula, itu kan murtad namanya. Baik, apa yang Anda kemukakan Saudara Torik tadi, apakah menurut saya ke PA, karena dilangsungkan berdasarkan hukum agama, ini PA. Sama dengan di Colorado tadi, hukum Colorado, tapi ke Colorado kan nggak mungkin, ya PN sini, tapi hukum Colorado yang diterapkan di situ. Bisa ditangkap. Ya mudah-mudahan berhasil ke PA. Anda lawyernya, ya bagi-bagi kalau Anda dapat ini just bergurau saja ya. Oke. Baik, terima kasih, Bro. Kan enak bergurau gini daripada capek-capek. Ya. Silakan kalau mereka mau tanya jawab atau saya lanjutkan nanti, karena ada yang menarik juga.
Lanjutkan dulu ya. Tahan dulu. Perkara ini selesai sebelum waktunya, ya nggak apa-apa, pulang, makan. Nah ini kasus giro biliar. Pernah tahu giro biliar nggak? BG. Nah, BG biliar giro. Tahu nggak? Apa itu? Nah, terus terang saja saudara, kalau saya suruh menerjemahkan dalam bahasa Inggris nggak ada. Giro biliar atau BG, biliar giro itu nggak ada dalam bahasa Inggrisnya. Karena biliar itu bahasa Prancis. Itu artinya apa ya? Warkat kalau bahasa Indonesia. Giro juga Inggris masih ada, tapi apa itu padanan yang tidak ada. Mengapa sih ada giro biliar ini di Indonesia itu ada loh sampai sekarang? Karena pada tahun 64 ada undang-undang kalau nggak salah nomor 17 tahun 64 tentang penarikan cek kosong. Salah satu ketentuan undang cek kosong, seseorang yang menarik cek kosong itu sampai dijatuhi hukuman mati. Undang-undang nomor 17 tahun 64. Coba Anda cek di Google. Undang-Undang 17 tahun 64, Undang-Undang penarikan cek kosong. Ini ada kejadian, saudara. Ada kejadian. Kasus nyata. Saat itu di Kembang Jepun kalau nggak salah. Kapasan atau Kembang Jepun. Pokoknya di daerah sana. Daerah pecinan. Ada orang mau beli sesuatu, tapi uangnya belum ada. Lalu bayar cek, belum ada dananya. Chinese ya, etnis Tionghoa. Mana? Kok, belum ada uangnya kok. Oh, beres ini cek aja. Cek ini gimana? Nek satu minggu lagi ada dana, ada uangnya kok. Nah ini bahasa mereka toh ada. Ya sudah nggak apa-apa, nulis cek. Seminggu lagi ada uangnya. Naik skuter waktu naik Vespa ditabrak. Kemudian opname di rumah sakit lebih dari 1 minggu. 1 bulan kira-kira opname. Dia naik cek kosong nggak itu? Cek kosong. Disidangkan. Pantaskah orang semacam ini dipidana mati? Karena dia nggak sempat store ke bank dananya. Tapi waktu itu Bung Karno ya sebagai seorang presiden mengatakan tidak dihukum mati, diberi semacam gerasi begitulah. Karena dia nggak salah, nggak ada kesengajaan tuh ngemplang. Nah, tahun berapa itu kemudian dicabut. Gara-gara ada undang-undang cek kosong itu diterbitkan oleh Bank Indonesia yang namanya giro biliar. Giro biliar adalah alat untuk pemindah bukuan, bukan alat bayar. Kalau cek alat bayar, iya kan? Alat pemindah bukuan supaya nanti misalnya saya belum bisa bayar kayak cek itu, nanti seminggu lagi bisa dipindah bukukan. Nah ini kasus ini terjadi begini. Rekening PTX di Bank ABC ditutup pada tanggal 12 Januari 2003 dengan alasan PT tersebut telah menarik BG kosong sebanyak 2 kali. Ini kejadian nyata ini di Malang. Pengacara PTX keberatan dengan alasan bahwa pada tanggal 12 Januari PTX telah menyetor dana ke Bank ABC.
Ya, pengacara PTX. Nyata-nyata memang PTX ini sudah nyetor, ya, sudah nyetor pada tanggal itu. Iya, bahkan ya terlambat. Ada jam perbedaan penyetoran oleh Bank ABC ini ya, ditunggu sampai jam 12 jam 14.50. Sebenarnya jam 12 itu sudah batas penyetoran ya. Jam 14.50 ditunggu. Belum datang, baru jam 15 baru datang. 10 menit selesainya. Diblokir. Ya, diblokir. Tapi nyetor. Ya, nyetor. Ada perbedaan jam penyetoran. Nah, sekarang apa aturan yang digunakan? Ya, aturan yang digunakan mana? Apa? Nah, di sini pertanyaannya, yang namanya tanggal 12 Januari itu kapan? Yang namanya tanggal 12 Januari itu kapan? Ini argumentasi hukum loh ini. Sejak jam 00 sampai 23.59. Berarti apa yang dikata pengacara ini benar toh? Betul ya? Ya, benar ya? Jadi ini argumentasi kita. Jam berapa? Nah, kalau jam 14 ditunggu jam 14.50 berarti PT dari bank ini kan memberi kelonggaran pada PT ini. Iya toh? Bank ini memberi kelonggaran pada PT ini. Kalau udah strict jam 12 ya nggak boleh mestinya. Tapi ditunggu jam 15 di store, diblokir karena sudah terlambat. Ya. Langsung pengacaranya, lu nggak bisa masih tanggal 12 kok. Kalau kita lalai lebih dari tanggal 2 jam 23.59 tanggal 12, lah itu kami terlambat. Berarti ada perbedaan jam penyetoran. Betul ya? Lalu apa yang digunakan? Bukan. Ini gini. Lalu pengadilan negeri karena pengacara PT ini menggugat bank ini, PT ini dimenangkan. Jadi yang namanya blacklistnya harus dibuka, ya. Jadi blacklistnya harus dibuka. Tapi PT ini banding, bank ini banding. Nah, banding ke pengadilan tinggi. Baru terselesaikan ketika ditanya, Bank Indonesia itu menggunakan aturan apa? Zero hour rule atau apa Bank ABC ini menggunakan zero hour rule atau tidak? Kalau zero hour rule, Bank Indonesia sebenarnya tidak menggunakan zero hour rule. Artinya kalau zero hour rule, mulai jam 00 sampai jam 23.59 masih tanggal itu. Ini kan 12 Januari 2003 ya. Jadi kalau zero hour rule, itu artinya mulai jam 00 tanggal 12 Januari 2003 sampai 23.59 itu masih 12 Januari, zero hour, jam 00. Ya toh? Ternyata BI tidak menggunakan itu. Kebetulan saya juga saat itu tahun 2003 itu konsulan BI memang nggak menggunakan itu. Dan juga PT ini nggak menggunakan itu. Artinya, bank itu nggak menggunakan itu. Artinya terlambat nggak itu?
lambat, ya toh. Jadi tetap di praktis. Ini juga argumentasi hukum loh ya, argumentasi hukum. Jadi hati-hati saudara, masalah-masalah begini saudara harus tahu. Ya saat itu kan tanya lawyernya tanya pada saya, Mas, sampean kan konsulen BI menggunakan zero hour rule? Enggak. Waduh, kalah nih kalau gitu klienku. Ya, iya, klienmu terlambat. Kalah, ya kalah memang. Walaupun dia teman saya, kan saya ngomong seadanya, saudara ya, sesuai, nggak usah diperiksa sebagai ahli. Wah, datangkan aja lah ahli. Jangan saya. Tapi saya nggak enak lah dengan dia. Ya kalah klien sampean. Oke, jelas saya di sini ya. Ini lagi pengalian BG lagi. BG kan, biliar giro, Budi Gunawan. Namanya saya samarkan. Tapi ini kisah nyata juga. Suwarno mendapat pembayaran dengan BG atas jasa instalatir dari PT Sejahtera. Ya, PT Sejahtera menggunakan jasa Suwarno. Suwarno itu instalatir, ya. Karena ingin uang tunai, Suwarno mengalihkan BG tersebut kepada Ahmad. Ini biasa kan di masyarakat biasa gini ya. Beberapa hari kemudian Ahmad mengalihkannya kepada Freddy. Nah, Freddy. Sebelum BG jatuh tempo, Freddy minta banknya melakukan inkaso. Tahu ya, pemindah bukuan atas BG tersebut. Lalu Freddy terkejut. Kenapa? Ketika banknya memberitahukan bahwa PT Sejahtera menolak pembayaran karena tidak pernah memberi BG atas nama Freddy. Betul nggak ini? Yang terjadi seringkali BG dialihkan lagi, di endorse, ya, endorsement. Betulkah sikap bank ini? Ya, ini yang kita, kalau Anda jadi lawyernya Freddy, apakah Anda menerima diperlakukan semacam ini? Nah, saudara, saya beritahu, isu hukum. Apakah BG alat pembayaran? Bukan. Ceklah alat pembayaran. BG adalah alat pemindah bukuan. Karena PT Sejahtera tidak pernah mengeluarkan BG atas nama Freddy, ya PT Sejahtera menolak. Dapat kan mengecek diterapkan untuk BG? Ya tidak, lain. Karena BG yang saya katakan tadi itu adalah alat pemindah bukuan, alat kredit, bukan alat bayar. Kalau cek alat bayar, ya cek alat bayar. Ya Pak, di KUHD kan alat bayar. BG nggak ada di KUHD. Nggak ada loh di KUHD. Karena memang ini khas Indonesia ketika ada undang-undang cek kosong. Nah, ini peristiwa Cikini 56. Ini peristiwa benar juga ini. Saat itu Insinyur Soekarno mengambil rapor Guntur Soekarno Putra, Mas Tok. Ya Mas Tok ini bukan Mas Totok yang Heni Purwonegoro itu, Totok Sarjan itu yang suaminya Herni itu. Jadi jangan keliru. Insinyur Soekarno mengambil rapor Guntur Soekarno Putra di SR, bukan SD ya, SR waktu Cikini, Jakarta. Nah, dalam peristiwa tersebut beliau dilempar granat.
tetapi meleset. Bapak Dujana luka dan tewas. Ya. Yang melemparkan sampai kira-kira 15 tahun lalu masih ada namanya Saadon di Lombok yang melempar. Dihukum mati enggak, saat itu enggak dihukum mati. Ya dihukum saja, tapi enggak dihukum mati. Salah seorang guru besar, Profesor Hasyairin, menyatakan pelaku tidak bermaksud membunuh seorang presiden, melainkan menyerang orang tua Guntur. Wah, ini argumentasi hukum toh? Ya. Pelaku tidak bermaksud membunuh seorang presiden, melainkan menyerang orang tua Guntur. Ya. Ini argumentasi yang dikemukakan oleh Profesor Hasyairin. Jadi bukan presiden yang diserang, wali murid Guntur, yaitu Bung Karno. Bung Karno tuh waktu jadi mengambil rapor Guntur tuh begini, oleh gurunya, Bapak presiden, loh bukan, saya bukan presiden loh. Ya duduk ya seperti saudara. Ya itu saya sebagai orang tua Guntur, bukan sebagai presiden saya datang ke sini. Karena itu lalu Profesor Hasyairin mengatakan pelaku tidak bermaksud membunuh seorang presiden, melainkan menyerang orang tua Guntur. Masuk akal kan argumentasi ini? Yang saya serang bukan Presiden Soekarno, bukan presiden, tapi orang tua Guntur yang bernama Soekarno. Ya, lah saudara mengatakan, loh saya nggak berniat untuk menghina Presiden Jokowi kok, yang saya hina Mulyono misalnya. Misalkan aja. Ya, ini guyon saudara. Nah sekarang Jody Guno komentar. Apa? Iya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau mereka mau tanya ya silakan nggak apa-apa. Angkat tangan loh ya kalau mau tanya. Kalau nggak angkat tangan saudara ya saya teruskan. Tinggal bahkan menurut saya ya, tinggal 10 menit. Jadi Guno komentar, dapatkah orang tua Guntur mengambil rapor pada saat yang sama Presiden RI berada di istana? Menurut saudara gimana? Dapatkah? Ini argumentasi hukum juga ya. Dapatkah orang tua Guntur yang namanya Insinyur Soekarno mengambil raport pada saat yang sama Presiden RI yang namanya Insinyur Soekarno juga berada di istana? Mungkin enggak? Seandainya orang tua Guntur bukan presiden, walaupun dia namanya Insinyur Soekarno bukan presiden, apakah mungkin digranat? Ya enggak dong. Ya. Jadi Profesor Hasyairin ini menggunakan hal yang argumentasi yang sebenarnya memang ada-ada menurut saya. Ya, karena Bung Karno presiden saat itu. Kalau dia bukan presiden, ya ada apa di granat? Ya kan? Kasus ini menarik. Yap Tiam Hin. Nah, saudara tahu Yap Tiam Hin adalah pengacara atau advokat kondang dan jujur sekali. Oke. Yap Tiam Hin diajukan sebagai terdakwa atas tuduhan menyerang kehormatan seorang wanita. Lalu dia berargumen di persidangan. Dalam persidangan Yap minta kepada saksi membeberkan perselingkuhannya. Ya. Ini argumentasi loh ya. Lalu Yap kemudian mengadakan pembelaan. Apanya yang saya serang? Karena wanita ini tidak punya kehormatan. Loh iya ini di pengadilan. Jadi wanita membeberkan perselingkuhannya gini, saya buka ini. Loh, di persidangan, loh apa hanya yang saya serang? Dia kan nggak punya kehormatan. Buktinya membeberkan di dewan umum perselingkuhannya. Ini argumentasi Yap Tiam Hin. Ya tetap Yap Tiam Hin dipidana. Tetap. Tapi ini kan argumentasi yang bagus.
Nah, kasus ini, banci. Seorang laki-laki selalu mengatakan wanita harus menjalani rawat inap di suatu sel rumah sakit. Karena KTP-nya laki-laki, ditempatkan di sel laki-laki. Betul ya? Tadi dia pakai pakaian wanita loh. Saya ingin tanya saudara, kalau orang bencong semacam ini masuk toilet, masuk pria atau masuk wanita? Ayo, lah ya toh, masuk pria atau masuk wanita? Wah, saya kalau bareng dengan dia takut saya, saudara ya. Ya, dibatok-batok gimana, saudara ya? Oke, ya. Tapi ini realita ini realita. Ini bukan saya ngarang, ini benar-benar terjadi. Tapi yang menolak karena menganggap dirinya perempuan dan para tetangga juga menganggap demikian. Ribut akhirnya petugas rumah sakitnya. Yo, Bapak, lu jangan panggil saya Bapak. Saya kan gini. Lo enggak ya Bapak, KTP-nya laki. Ya Mas, enggak jangan panggil saya Mas. Wah ribut sampai malam akhirnya ya tempatkan di tempat laki-laki. Semalam nggak bisa tidur. Dia katanya, semalam nggak bisa tidur. Juga para pasien juga nggak bisa tidur lihat dia begitu itu. Pak ribut saudara, ini benar-benar terjadi. Dia akan gugat ke pengadilan kalau gitu. Sebenarnya gugat ke pengadilan gimana? Ya tuh saya ditempatkan jadi nggak enak. Ya rumah sakit ini telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan katanya gitu. Ini lah gak menyenangkan gimana? Kalau Anda petugas rumah sakit gimana sikap Anda? Ya KTP-nya toh. Iya kan KTP-nya. KTP-nya laki-laki perkara pakai pakaian itu atau udo ya silakan saudara ya. Ini praktek. Nah, ada fakta, identifikasi formulasinya, penerapan hukum, nah putusannya gimana? Ini prakteknya. Fakta atau fakta hukum ini? Robert adalah seorang ahli listrik yang bekerja atas dasar panggilan. Nah sekarang kita edukasi untuk melakukan pekerjaan di restoran Hemi tersengat listrik dan ya terjatuhnya. Fakta atau fakta hukum ini? Fakta tapi menjadi fakta hukum. Hanya saja siapa yang bertanggung jawab? Kalau di sini ya restoran ini ya maaf. Kalau seorang ahli yang bekerja atas dasar panggilan bagi ya CV Sinar Terang yang bertanggung jawab. Ya, bukan restorannya, CV Sinar Terangnya yang bertanggung jawab. Karena hubungan hukumnya antara Robert dengan CV Sinar Terang di sini. Tapi kalau Anda langsung saja mengambil instalatir dan instalatir tersengat listrik ya Anda bertanggung jawab. Ya. Ini argumentasi hukumnya kan di sana. Ya. Ada satu kasus saudara yang sangat menarik. Tahun 73. Kasus ini bermula 72, yaitu kasus Robi Cahyadi. Robi Cahyadi itu sekarang bos dari Kanindo Tax. Satu penyelundupan mobil-mobil mewah kasusnya. Habis conference, kemudian mobil mewah diselundupkan oleh Robi Cahyadi. Dalam satu persidangan, jaksanya menanyakan pada Robi Cahyadi. Robi Cahyadi, saudara Robi, saudara terdakwa, saudara tahu jarak antara Jakarta Bogor, tahu Pak, berapa? 34 km. Berapa? 34 km.
Lalu jarak Bogor-Jakarta. Ya sama Pak, 34 km. Kata jaksanya. Yang mulia, perkara ini dibolak-balik sama. Ya. Lalu lawyernya namanya Ciam Jukiam, lawyernya Robi Jayadi. Saudara Robi tahu kalender? Tahu Pak? Januari ke Desember berapa bulan? 12 bulan. Dari Desember ke Januari 1 bulan. Yang mulia, perkara ini tidak dapat dibolak-balik. Terima kasih. Sekian dulu. Ya, baik, silakan. Oke, baik. Ya. Apa? Ya. Pertanyaan saya, KTP-nya apa? Nah, KTP-nya apa dulu? Untuk masuk ke situ kan KTP, ada KTP-nya. KTP-nya apa? Ya kan, seperti orang ini tadi, KTP-nya apa? Apakah dia kemudian melalui apa namanya akan ada perubahan kelamin atau tidak? Soal lain, putusan pengadilan, KTP-nya apa pada waktu masuk itu? Itu aja. Ya. Baik, telah berakhirnya sesi kedua pada siang hari ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SMS LLM, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangannya semua untuk pada Prof. Peter. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan, mohon maaf ya. Untuk materi yang berkaitan tentang argumentasi hukum, legal reasoning telah selesai dan sudah berakhir. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, Prof, mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Boleh, boleh. Oke, baik. Untuk kami arahkan, Prof bisa di tengah. Oke. Untuk para peserta sekalian, sebelum istirahat makan siang, boleh bisa untuk berdiri terlebih dahulu untuk maju ke depan untuk foto bersama kepada Profesor Victor pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada para peserta bisa maju terlebih dahulu. Ya, ayo sama di sini juga, ayo. Siapa namanya? Ya, yo, siapa? Yo, sini. Nih, yuk Nang. Untuk para peserta bisa mengambil di sisi kanan, kiri, depan. Untuk mengambil posisi. Nanti saya jatuh cinta sama dia. Jadi guyon-guyon aja lah. Kalau dengan saya jangan tersinggung dulu ya, saya juga bergurau. Kalau sudah tersinggung, tercapai maksud saya. Ayo untuk mempersingkat waktu, para peserta angkatan 20 bisa mengambil gambar terlebih dahulu. Lihat ke kamera semuanya, hitungan 3, 2, 1. Ganti gaya. Oke, saya bebas. Oke, terima kasih kepada Profesor Dr. Peter Marzuki telah berkesempatan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini, dan untuk para angkatan PKPA
20 bisa untuk istirahat terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ke sesi ketiga nanti di setengah 2. Anaknya masa saya di atas saya.